ketinggian. Udah. Ya. Udah cukup. Iya, ini. Udah. Ya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar.
Wa bi sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa kadzalika warada fil khabari wal yakunil musafiru ilal haji thayyiban nafsi bima yunfikuhu minal mali fi safarihi fa innaha nafaqatun makhluqatun matbu'atun bil khairi wal barakati wal yusri was saati. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, hadirin jamaah majelis taklim dan muzakarah Masjid Jami At-Taqwa, yang mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Amsar Abdul Majid selaku Ketua Umum Masjid Jami At-Taqwa beserta jajarannya, yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada para bapak dan para pengurus lainnya, orang tua kita yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Mursyid, yang sama-sama kita hormati Al Ustaz Haji Saidi, yang sama-sama kita hormati Al Ustaz Zaini Tabah, yang sama-sama kita hormati Bapak Al Ustaz Abdul Rajik, begitu juga Bapak Ustaz Takmiruddin Sa'bana bin Haji Maswan, dan para hadirin lainnya yang mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan curahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan di kesempatan pagi hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kekuatan untuk dapat hadir di ruangan Masjid Jami At-Taqwa, walaupun sejak tadi malam hujan lebat, bahkan ya di dalam menjalankan satu kegiatan yang kita sudah programkan, yaitu rutinitas kita setiap ya Sabtu subuh yang kita laksanakan. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi satu saksi amal baik kita nanti ya pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita melanjutkan materi kitab yang kita baca pada minggu yang lalu. Kita sudah sampai halaman 42 baris pertama kalau sama kitabnya. Pengarang kita memberikan redaksi dengan kata-kata wa kadzalika waroda fil khabari, dan begitu juga telah datang keterangan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yakunil musafiru ilal haji thayyiban nafsi bima yunfikuhu minal mali fi safarihi, dan hendaklah seorang musafir ketika mau berangkat pergi haji dalam kondisi hati yang baik. Jadi artinya ini hatinya harus bersih, bersih benar. Makanya orang-orang tua kita dulu ngajarin tuh supaya bersih nih jiwa kita, hati kita. Pertama kita harus bersihkan dengan sholat taubat. Ya, jadi kita banyakin sholat taubat Bapak Saudara. Ya, di samping kita mohon ampunan nama Allah, juga kepada sesama manusia kita juga minta ya mohon dimaafkan. Itu dalam rangka tazkiyatun nafsi namanya. Ya, untuk bersihkan jiwa kita. Karena memang hadis Nabi begitu. Hendaklah orang yang mau musafir
untuk berangkat haji, berangkat umroh, posisinya hatinya harus baik, harus bersih. Ya, sehingga insya Allah nanti kita menjadi tamu Allah yang udah memenuhi kriteria. Ya, sehingga nanti diterima dengan baik juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Thayyiban nafsi, udah benar-benar penuhi persyaratannya. Jadi hati kita harus baik, ya, bersih, jangan sampai ada punya niat-niat yang tidak baik. Makanya persyaratannya thayyiban nafsi, atau dalam istilah lain tazkiyatun nafsi. Jadi bersihkan dulu hati kita. Bagaimana caranya? Banyakin sholat taubat plus sholat istikharah. Kita juga saat-saat ini Bapak Saudara boleh, kalau pengen hati kita pengen bersih tuh, banyakin malam sholat taubat, sholat istikharah. Ya, jadi sehingga mudah-mudahan nanti hati kita bersih. Jadi kalau di dalam ilmu tasawuf ini hati bersih penting banget, supaya nanti ibadah kita gampang diterima, doa-doa kita diijabah sama Allah. Bagaimana caranya? Bersihkan nih hati kita dengan cara sholat taubat. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Begitu. Saya sholat taubat rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita tambahin lagi dengan sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Ya, jadi sholat taubat plus sholat istikharah. Itu dalam rangka kita pengen bersihkan jiwa kita, jangan sampai ada kekotoran seperti itu. Ya, orang mau pergi haji juga begitu. Ya, jadi orang mau pergi umrah juga begitu. Perbanyak sholat taubat dan sholat istikharah, sehingga insya Allah nanti thayyiban nafsi. Jadi hatinya jadi bersih. Bima yunfikuhu minal mali pisaparihi, dengan apa yang ia akan nafkahkannya berupa harta di dalam saparnya. Ya, jadi kalau bentuk duit yang dibawa itu duit benar-benar halalan thayyibah, sehingga nanti yang mau digunakan dimanfaatkan benar-benar bersih. Ya, sebab ya apa yang dimakan itu sangat berpengaruh buat pertumbuhan ya jiwa. Ya, jadi makanya kalau kita makan halal nanti akan tumbuh darah daging yang bagus, yang halal, sehingga itu berpengaruh untuk ketaatan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inaha nafaqatun makhluqatun matbu'atun, karena sungguhnya itu termasuk nafkah yang diciptakan, yang diikuti bil khairi dengan kebaikan, wal barokati dan keberkahan, wal yusri dan kemudahan, wassaati dan juga keluasan. Tuh, jadi pengaruh nafkah yang halal dari harta yang kita ambil itu insya Allah nanti ya akan memunculkan nilai-nilai kebaikan dalam diri kita, akan memunculkan nilai-nilai keberkahan dalam hati kita, dan akan memudahkan dalam urusan-urusan kita. Tuh, jadi gampang aja urusan semuanya. Kenapa? Karena memang muncul dari makanan yang kita makan, halal, thayyib. Ya, sehingga itu nanti akan mendarah daging, dan itulah yang memberikan atau memunculkan keberkahan di dalam jiwa kita. Wa qad warada annan nafaqata fil haji kan nafaqati fi sabilillah, dan sungguh telah ada keterangan hadis sesungguhnya nafkah yang digunakan buat melaksanakan ibadah haji nilainya sama seperti nafkah yang digunakan untuk berjuang jalan Allah. Jadi berapapun yang kita keluarkan untuk nafkah melaksanakan pergi haji itu sama nafkah fisabilillah. Dari mulai kapan dihitungnya? Dari mulai kita bikin acara. Kan kadang-kadang orang kampung gitu tuh kalau mau pergi haji ada bikin acara, namanya apa? Haflatul wada. Itu kan biayanya cukup mahal juga Bapak Saudara, ya. Mengeluarkan biaya seperti itu, tenang aja. Nafkah yang dikeluarkan itu udah masuk nafkah fisabilillah. Ya, jadi orang kadang-kadang mau bikin haflatul wada, masya Allah cukup besar dananya, ya cukup besar. Tapi insya Allah nilainya itu sama seperti nafkah fisabilillah. Terus ongkos naik hajinya, sampai-sampai uang yang kita bawa, ya
uang saku yang kita bawa sampai pulangnya, itu semua nafkah yang kita gunakan, nggak ada yang disia-siakan. Itu kata Nabi seperti nafkah fisabilillah. Kemudian kata Rasulullah, ad-dirhamu bisab'i mi'atin, 1 dirham dibalas dengan 700 dirham. Wah, besar sekali. Itu yang dikatakan 1 amal kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan sampai kepada 700 lipat ganda. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Itu aturan kaidah dalam kebaikan umat Nabi Muhammad, Allah berikan seperti itu. Jadi 1 amal kebaikan dibalas dengan 10 sampai 700 lipat ganda. 1 real, Pak, kalau kita berikan nafkah, sumbangkan, sedekah buat orang, itu kalau menurut kaidah umum 1 dibalas sampai 700 lipat ganda. Berarti bisa 700 ya dirham atau 700 real. Tapi ingat, ketika kita ibadah di Mekah itu beda lagi. Tanah haram itu tanah yang mulia, sehingga kalau kita ibadah apa bentuk ibadah kebaikan yang kita laksanakan di tanah haram Mekah, itu bukan lagi sampai 700, tapi Allah udah lipat gandakan lagi, 1 berbanding 100.000. Masya Allah, 1 berbanding berapa? 100.000. Jadi 1 real itu kalikan 100.000. Ya Allah, makanya nikmat banget orang lagi ibadah di Mekah. Ya, apapun yang dikerjakan itu dilipat gandakan lebih. Kan menurut aturan rata-rata 1 ya dibalas dengan 10 sampai 700. Itu di sini. Ya, itu di tempat-tempat yang biasa. Kita berinfak 1.000, itu bisa nilainya nanti dikalikan 10 bahkan sampai 700. Ya, itu di sini. Tapi kalau di tanah haram Mekah itu 1 dikalikan 100.000. Jadi kalau kita ngasih 1 real, ya Allah 100.000 real. Kalau 100.000 real kaliin ya menjadi rupiah berapa? Taruhlah sekarang 1 real itu 3.000. Coba hitung Bapak Saudara. Ya, 1 real 3.000. Sekarang kalikan 1 real itu 3.000, 3.000 dikalikan 100.000. Berapa jadinya? 300 juta ya? Benar 300 juta. Ya. Betul. Ya, 300 juta kira-kira kita tanya, ada enggak orang kaya kalau bersedekah ya kepada fuqara masakin 300 juta? Enggak ada di sini. Ada pengemis datang kita kasih 300 juta. Ada enggak kira-kira? Jarang ya? Jarang. Ya, ada pengemis. Tapi orang yang ibadah haji, ibadah umroh itu bisa nilainya seperti dia memberikan 300 juta. Ada merebut di masjid misalnya, ya yang kadang-kadang bawa air zam-zam, bersihin masjid. Kita punya uang 1 real kita kasih aja. Ya, itu sama kalau di sini kita memberikan sedekah berapa? 300 juta. Kaya enggak kita? Masya Allah kaya bang kita 300 juta. Makanya saya sering bilang jamaah, ya ibadah ente udah banyak, tolong jangan lupa sedekah. Siapin uang 1 real. Ya begitu. Jangan banyak-banyak, jangan dari real, jangan 10 real, 1 real aja. 1 real. Biasakan. Ya datang ke masjid kasih 1 real. Ntar pulang lagi kita ketemu kasih lagi 1 real. Lah udah 600 juta kita ngasih infak sedekah. Tuh begitu. Ya, karena memang ganjaran pahalanya cukup besar ketika kita ibadah di Masjidil Haram. Makanya begitu-begitu jangan dilupain. Saya selalu ngingetin tuh. Ya, sebab kita lama lagi ke sono. Ya, jangan sampai ya saya belum pernah bersedekah di sana. Jangan. Ya, jadi siapin uang 1 real. Ya, kita kasih. Di masjid aja, enggak usah di mana-mana. Di masjid tuh kadang-kadang kan banyak. Ya, itu girang, dia seneng 1 real dikasih. Ya, begitu Bapak Saudara. Nah, ini yang namanya nilai ganjaran pahala begitu besar. Jadi kesempatan yang Allah kasih itu kita manfaatkan benar. Ya, jadi an-nafaqah fil haji
kan nafaqah fisabilillah. Jadi nafaqah orang yang dikeluarkan untuk ibadah haji itu pahalanya sama seperti nafaqah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma kanal haju musiran, dan tatkala orang yang haji itu mampu, falyubalig fi tausi'in nafaqati, maka hendaklah dia melebihkan di dalam memperluas nafaqah alal fuqara'i wal masakin, kepada orang-orang fakir dan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau seandainya orang haji memang dia termasuk uangnya lebih banyak, nah itu tolong lebih perbanyak untuk memberikan keluasan nafkah kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Di sana sering dia berinfak, bersedekah. Saya punya jamaah tuh Bapak Saudara, kalau berangkat umroh dari rumah dibawa sejadah, kadang-kadang dibawa pakaian-pakaian kain sarung, dibagiin di sana, dikasihin. Ya, kain sarung dibagi. Wah, girang-girang banget itu. Ya, itu pahalanya besar sekali. Ya, kalau orang-orang Asia dikasih kain sarung senang. Karena memang ya kita biasa pakai kain sarung. Nah, seperti itu. Jadi ada aja untuk melakukan kebaikan seperti itu. Ya, bahkan kemarin saya sudah sampaikan tuh. Ya, kalau kita duit kagak punya, pengen dapat kebaikan, nuangin air zam-zam kita berikan, itu dan nilai kebaikan. Air zam-zam ya kita tuangkan, kemudian kita kasih pada jamaah-jamaah yang lagi pada wirid, pada zikir, baca Quran di Masjidil Haram, kita berikan. Ya, atau minyak wangi, ya minyak wangi kita kasih, ya kita olesin minyak wangi, itu satu nilai kebaikan juga. Ya, jadi gampang Pak untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Kalau memang kita kepengen, ya duit kita nggak punya, bagaimana caranya? Oh, air zam-zam dah kita bagi air zam-zam, kan tinggal ngambil aja. Ya, ambil wadahnya, ada gelasnya, ada air zam-zamnya, kita berikan. Itu satu ganjaran pahala yang sangat besar juga. Nah, seperti itu. Kemudian wabazlil ma'rufi, dan benar-benar curahkan untuk memberikan kebaikan, liddu'afai, kepada orang-orang yang lemah, wal mukillina, dan kepada orang-orang yang sedikit. Ya, itu orang lemah, bantu. Ya, kesempatan kita kalau ada orang lagi lemah butuh bantuan, bantu di situ. Ya, jadi benar-benar usahakan untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang memerlukan, termasuk orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, ya, atau orang yang mukillin, orang-orang yang memang sedikit sekali dari segi ekonominya. Khususan lihaulai, khususnya untuk mereka, wali ghairihim, dan selain daripada mereka, minal muslimin, dari orang-orang Islam, umuman mukhlisan, secara umum, secara ikhlas, fi zalika, di dalam mengerjakan itu semuanya, lillahi rabbil alamin, niatkan mengharap ridho Allah yang memiliki alam semesta. Waliyakun pisaparihi mutawadian, mutakhosian, mutamaskinan, fa'ala misli hazihil awsafi yan bagilahu ayyafidda alallahil malikil jabbaril mutakabbir. Dan hendaklah juga bagi orang-orang yang mau melakukan perjalanan ibadah haji, ya landasi dirinya dengan penuh tawadu, dengan penuh kekhusyuan, ketenangan, tuh begitu. Jadi kalau kita mau berangkat tuh pergi haji, landasi tuh dengan hal-hal yang seperti itu, tawadu, khusyuk, tenang. Nah, seperti itu. Karena ya di atas sifat-sifat inilah ya sudah selayaknya bagi dia nanti akan memperoleh yaitu kebaikan-kebaikan dari Allah yang memiliki, yang gagah perkasa, yang begitu besar. Ya, ini Allah Al-Malikil Jabbar Al-Mutakabbir, maksudnya begitu. Wala yakunu fi safarihi wa hajjihi minal mustakbirina wala minal mutarabbihin, dan hendaklah dia jangan sampai dalam perjalanannya itu, ya hajinya itu, termasuk dari hamba-hamba Allah yang mustakbirin, sombong, dan juga jangan termasuk mutarabbihin, artinya yang selalu bersenang-senang di sana. Ya, itu jangan.
Jadi kita pergi haji jangan menunjukkan rasa kesombongan, mustakbirin. Jangan mutaropihin, mau senang-senang di sana. Jangan. Ya, kan ada orang pergi haji ya itu menanamkan rasa kesombongan. Jangan Bapak, Saudara. Ya, dan jangan kita niatnya mau senang-senang di sana, mutaropihin. Walaupun kita bawa duit banyak banget gitu. Jangan niat mau senang-senang, tetapi niatlah mau ibadah. Uang yang kita bawa manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan semuanya. Fayakunu indallahi minal matrudin, maka adalah nanti orang itu di sisi Allah termasuk daripada kelompok-kelompok yang diusir. Ya, artinya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal haju as'asa akbar. Sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu kondisi badannya yaitu kusut, ya artinya bagaimana, benar-benar menampakkan rasa capek dan letih. Itu tuh namanya as'asa akbar begitu. Jadi pakaiannya kumel, ya rambutnya acak-acakan, itu namanya as'asa akbar. Ini satu kinayah. Ya, kinayahnya apa? Bahwa orang pergi haji itu bukan ingin bersenang-senang, tetapi berjihad. Ya, makanya lihat itu perjuangan yang berat sekali pada tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ya, kita pakai pakaian ihram. Ya, enggak pakai pakaian yang lain-lain selama 3 hari itu, masya Allah berat sekali. Ya, jadi tidur pun ya seadanya aja. Ya, kadang-kadang namanya kita tidur hanya alas pakaian kotor kita di padang Arafah. Berangkat lagi ke Muzdalifah. Kadang-kadang di Muzdalifah kita enggak bisa tidur. Ya, karena memang ngantrinya orang banyak. Ya, ngantri mobil mau berangkat ke Mina, sampai di Mina juga begitu. Kita hanya dikasih tenda-tenda saja yang sangat sederhana. Dan itu pun saat ini udah bagus. Kalau cerita orang haji ya dulu, masya Allah berat. Yang namanya ke toilet, nggak ada toilet. Ya, kalau sekarang udah ada toilet dibuatin di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, udah ada toilet bagus. Dulu mah nggak ada. Itu benar-benar masya Allah. Ya, as'asa akbarnya benar-benar. Kalau sekarang sih ya udah lebih enak, apalagi kalau yang ngambilnya di hotel. Ya, hajinya haji plus. Ya, itu dia lebih enak lagi. Tapi tetap ya ini hadis as'asa akbar masih berlaku. Jadi artinya tujuan kita pergi haji itu bukan mau bersenang-senang. Nah, begitu. Jadi memang susah. Ya, jadi kita harus banyak sabar. Nah, ini kata Nabi, innamal haju as'asa akbaro. Wa hajja alaihi salam ala rahilin rassin wa tahtahu kutaifatun risatun la tusawi arba'ata darahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji itu di atas kendaraan yang sangat sederhana. Dia punya selimut kecil ya, yang harganya ya palingan 4 dirham. Selimut kan dingin Bapak Saudara. Ya, ketika dari Madinah ke Mekah hanya pakai kendaraan onta yang sangat sederhana, dan Nabi cuma bawa kutaipah. Ya, kutaipah itu semacam selimut yang sangat sederhana. Nah, itu menggambarkan bahwa memang Rasulullah ketika beribadah haji as'asa akbar gitu. Jadi pakaian yang dikenakannya itu sangat sederhana sekali. Bawa selimut yang sangat sederhana. Kutaipahnya, selimutnya itu sangat sederhana. Kenapa bawa selimut? Karena dingin. Ya, Madinah kalau dingin Pak, masya Allah. Apalagi zaman-zaman dulu. Kalau kita sekarang udah enak. Kalau panas ada apa? Ada AC. Nah, kalau dingin ada selimut pada tebal-tebal banget. Tapi Nabi selimutnya cuma tipis, kutaipah. Ya, dan itu pun sangat sederhana. Ini menandakan bahwa memang orang pergi haji itu bukan mau bersenang-senang, tetapi as'asa akbar. Nah, itu yang udah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada yang nanya, Ustaz, kalau sekarang kan beda ya posisinya. Walaupun kita
sudah lebih enak tidur di hotel, ya. Kemudian udah nggak pakai onta lagi, ya bahkan sekarang pesawat. Tetap hati kita tetap as-asa akbar, tunjukkan kerendahan, ya kehinaan kita. Jangan itu kita gunakan untuk mustakbirin dan mutarabbihin, begitu. Jadi kalau yang namanya fasilitas sarana kan kita nggak tahu, kita udah disiapkan, ya udah tinggal ya menggunakan aja, ya jadi akomodasinya udah disiapkan di sana. Oh ternyata sekarang udah lebih enak. Tetap hatinya jangan sombong, tetap hatinya as-asa akbar, bahwa kita ibadah haji bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk ibadah, untuk ibadah. Itu begitu. Ya, jadi ini hadis tetap berguna. Innamal haju as-asa akbar itu tetap bisa dimanfaatkan ya pada saat-saat sekarang ini. Ya, walaupun kondisinya udah cukup berbeda sekali, tapi minimal hati kita jangan ada rasa kesombongan. Kan ada orang pergi haji sombong banget. Ya Allah, ya karena dia orang kaya, dia orang yang punya nama. Ya di sana itu rasa kesombongannya dibawa banget. Ya ini nggak boleh. Tetap kita kemari as-asa akbar. Ya tinggalkan segala kekayaan yang ada di rumah kita, jabatan yang kita sandang di rumah kita. Udah, sekarang kita menjadi hamba Allah, sama menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, hanya makainya 2 lembar kain ihram. Kan sama tuh, yang kaya, yang miskin, yang punya nama, yang jabatannya tinggi di sini, tetap itu hanya 2 kain ya, atau 2 lembar kain ihram. Nah itu begitu ya. Dan ini mengingatkan nanti kita pun kalau di padang mahsyar begitu Bapak Saudara ya, Allah tidak membeda-bedakan hambanya, sama semuanya ya. Ini jadi tetap ya, hadis ini bisa kita manfaatkan. As-asa akbar itu minimal hati kita jangan ada rasa kesombongan. Dan kalau udah pulang haji juga biasa aja, jangan kagak dipanggil Pak Haji marah ya. Kan orang dipanggil namanya aja langsung diem aja ya, pas mau dipanggil Pak Haji baru ada apa. Nah begitu ya, sebab katanya haji mahal. Ente manggil saya kagak pakai Pak Haji, jangan begitu dong, panggil dong haji saya. Nah jangan begitu ya. Orang Indonesia memang udah kebiasaan adatnya dipanggil Pak Haji, ya kita terima. Seandainya kita kagak dipanggil Pak Haji juga, biarin aja. Nah begitu. Kan cuma kita doang orang Indonesia yang pakai dipanggil haji, yang lain-lain mah enggak. Ya di Mesir, ya di Mekah nggak ada. Tuh makanya orang-orang pedagang-pedagang Mekah itu kalau manggil orang Asia udah haj, haj. Kalau perempuan haja, haja. Dikenal, udah panggil haj sama hajah aja. Kita berangkat umroh aja dipanggilnya haj sama hajah, hajah, hajah. Ya haj, haj. Ya mari, mari. Tuh begitu. Jadi memang dia tahu adat kebiasaan orang Indonesia begitu, kalau dipanggil haji pada demen dia. Nah tapi tetap Bapak Saudara, kita ini udah pergi haji misalnya, kagak dipanggil Pak Haji, ya biasa aja. Ya jangan pakai kagak nyaut, diem aja. Ya dipanggil haji baru ada apa. Nah begitu. Jadi jangan, tetap hilangkan mustakbirinnya, rasa kesombongannya, karena memang haji itu as-asa akbar. Ya jadi tanamkan nilai-nilai kerendahan, tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh seperti itu. Jadi Nabi Muhammad udah mencontohkannya tuh. Ya begitu. Jadi yuridu bizalika, dia ingin dengan melakukan hal-hal tersebut wajhallahi, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena hajuhu atyaba wa azka wa ajalla, maka haji yang begitu lebih bagus, lebih bersih dan lebih mulia, wa akmal dan lebih sempurna. Qala Hujjatul Islami Al-Ghazali rahimahullahu, telah berkata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, itu Imam Al-Ghazali namanya begitu. Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Salah satu kitab yang sangat terkenal yang dikarangnya itu apa? Yaitu Ihya Ulumuddin. Yaitu kitab Ihya-nya. Walaupun Imam Al-Ghazali kitabnya banyak banget, tapi orang banyak kenalnya dengan Ihya Ulumuddin-nya. Apalagi di pondok. Ya, jadi orang mau pergi haji ingat sama orang itu mau pergi ke akhirat.
Masya Allah, itu terasa banget. Apalagi pada saat-saat kita wukuf. Kita wukuf di padang Arafah, putih-putih, bersih semuanya. Nggak ada yang kita bangga-banggakan apapun. Ternyata kita ini, ya Allah, cuma segini doang. Pakaian yang mengenakan kita cuma ya putih semuanya. Nah itu makanya kata Imam Al-Ghazali, ya diumpamakan seperti kita lagi di akhirat. Di mana minim padang mahsyar. Kita lagi dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya orang pergi haji pada saat di Arafah itu seperti miniatur. Miniatur pada saat kita di mana? Yaitu pada saat kita di padang mahsyar. Ya, jadi kita ingat tuh Bapak, Saudara, di padang mahsyar itulah. Makanya manfaatkan tuh waktu dengan sebaik-baiknya pada saat kita di padang mahsyar. Karena sama aja kata Imam Al-Ghazali, pesawat naik, baca doa lagi, udah tasbih selalu kita pegang, doa selalu kita pegang. Itu aja kita ingat. Kenapa? Karena kita lagi mau menuju akhirat. Ya, jadi ketika orang naik pesawat mau pergi haji, pergi umroh, beda dengan kita mau naik pesawat ke Bali ataupun ke Jambi atau kemana-mana. Ya beda itu. Masya Allah, kita baru berangkat ya, di mobil kendaraan kita aja udah ada doa khusus kita baca. Ntar naik kendaraan mulai bergerak, ya itu sama ya. Jadi kita tuh sudah dianjurkan untuk bener-bener inget sama akhirat. Tuh, ini namanya inda kulli amalin min a'malis safari amran min umuril akhirati yuwazihi wa yumsilhu. Tuh, patatazakuru inda wada'i, maka kamu selalu berzikir ketika udah lepaskan keluarga, ada wada, ada perpisahan sama keluarga. Masya Allah, itu pelukan, nangis. Udah ingat wal ashab ketika berpelukan dengan sahabat-sahabat, indas safari ketika melakukan perjalanan. Jadi seperti orang mau meninggal dunia, ya itu kan orang kalau meninggal dunia ditangisin. Ya Allah, kita mau berangkat haji begitu. Makanya yang begini-begini emang perlu dilanjutin. Kan sekarang ada orang berangkat haji, ya perginya kita kagak tahu, pulangnya kita kagak tahu juga. Ada nggak begitu? Nggak ada. Ya karena dia merasa nyaman aja udah, seperti jalan-jalan. Dan enggak, orang pergi haji ini seperti kita mau berangkat ke akhirat. Makanya perlu begitu. Ya pamitan sama keluarga, sama teman-teman. Ya Allah, sampai nangis, sampai begitu-begitu banget. Iya, karena sama seperti kita mau meninggalkan ya dunia. Tuh, karena ini perjalanan kita menuju akhirat. Udah benar-benar tawakalnya penuh sekali. Beda memang, harus dibedain. Ya, ini kata Imam Al-Ghazali seperti itu. Ya, jadi sehingga kita itu benar-benar udah dekat dengan ya akhirat. Terus apalagi wada'ihim pisakatul maut, seperti kita ini ya sudah mau dalam keadaan sakratul maut. Ya Allah, udah ingatnya sama akhirat saja. Ya pamitan sama keluarga nangis, pamitan sama teman-teman sahabat nangis. Ya, nah itu karena diingatnya dengan akhirat, apalagi ingat dengan sakratul maut. Waman akhazaz zada litoriqi akhazaz zada litoriqil akhirah, dan siapa-siapa yang ngambil perbekalan buat ya jalannya, maka otomatis diambil perbekalan untuk jalan menuju akhirat. Jadi ini kalau kita bawa ongkos bekal, umpamakan ongkos ini juga bekal untuk menuju akhirat. Tuh pokoknya udah pikirannya akhirat semuanya. Waman ya ba'udat tariqa wa khawfas sibai wal kita fiha tazkuru ba'da tariqil akhirati. Kalau seandainya di jalan jauh ya kemudian menemukan rasa takut, ada binatang buas, ada perampok, atau nanti pesawat gimana kalau jatuh dan lain dan sebagainya, udah ingat aja ini adalah perjalanan yang jauh menuju akhirat. Tuh, jalan menuju akhirat juga begitu, banyak rintangannya. Rintangannya banyak Bapak Saudara, orang mau menuju akhirat. Sehingga makanya kita perlu bawa bekal watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, bekal yang paling bagus takwa. Nah jadi ketika kita pergi haji, banyak rintangan yang kita lewati. Ya seandainya di pesawat tuh hati kita udah macam-macam tuh. Ya Allah, gimana kalau di tengah pesawat jatuh, habislah kita.
emang udah menuju akhirat, udah tawakal aja sama Allah. Udah sepenuhnya tawakal sama Allah. Ya, kan begitu. Ya kita kalau yang namanya udah di atas pesawat, Pak, kalau jatuh mati nggak kira-kira? Ya udah seperti itu. Jadi memang pikiran kita udah akhirat semuanya. Ya, udah akhirat semuanya. Nah itu. Jadi ya diumpamakan seperti kita banyak ya menemukan hambatan-hambatan sama seperti hambatan ketika menuju akhirat. Makanya perlu bekal. Bekal itu tidak lain ada takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa fitnata munkarin wa nakirin. Tuh kalau di akhirat ada nanti ujian dari munkar nakir. Kemudian apalagi wa azabil qabri, azab kubur. Semua ada itu. Ya ketika kita berangkat melaksanakan ibadah haji, banyak ujian dan cobaan. Sebelum sampai di Mekah, sebelum sampai di Madinah, entar pulangnya lagi. Tapi itu kita bisa hadap dengan sebaik-baiknya. Nah sama seperti kita mau ke akhirat, banyak ujian cobaan. Dari mulai sakratul maut kita udah mengalami kesusahan. Nanti ada lagi ya munkar nakir dan seterusnya. Itu azab kubur. Itu semuanya kita akan lewati. Wa minal iltifafi fi siyabil ihrami al iltifafu fil fani. Dan dari lembaran-lembaran kain kapan itu diumpamakan seperti kain ihram. Tuh kalau kita pakai kain ihram, ingat sama akhirat. Iya, nanti kalau saya meninggal dunia, saya mati, saya cuma dikapanin doang. Tuh begitu. Makanya ada orang tausiah atau wasiat atau pesan sama keluarganya. Nah, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong nih kain ihram saya gunakan buat kain kapan. Jangan lupa. Tuh, kita kalau udah dipesan begitu sebagai anak keluarga, tolong diingat-ingat. Oh, dulu ayah saya, dulu orang tua saya pernah berpesan kepada saya, kalau saya meninggal dunia, dia pengen dibungkus dengan kain ihram. Karena diingat pada saat dia melaksanakan ihram haji atau ihram umroh, wah ini seperti saya lagi dibungkus menggunakan kain kapan. Nah sehingga itulah yang nanti dia dijadikan ya benar-benar ya pesan buat keluarganya. Bungkus ya saya dengan kain kapan, di samping kain kapan ingat sama mati dimati. Tapi orang yang selalu ingat sama mati belum tentu langsung meninggal. Kalau kasih panjang umur, padahal udah ingat mulu sama mati. Ya Allah, dikit-dikit udah ingat sama mati. Tapi ternyata kalau kasih panjang umur, ada orang yang lupa banget sama mati. Ya, dilupain aja. Matinya duluan. Tuh begitu. Makanya kita ya ingat sama mati penting. Ya, ingat sama mati Bapak. Ya, di dalam syair kan dibilang begitu. Ya, sohi syamir wala tazal zakiral mauti panisyanhu dolalum mubinu. Wahai sahabatku, kita diperintahkan untuk selalu apa? Syamir, bersungguh-sungguh ya untuk beribadah. Itu namanya syamir. Ijtahid bitta'ah, artinya sungguh-sungguh untuk taat. Wala tazal zakiral mauti. Ya, kita jangan lupa sama kematian. Ingat terus sama mati. Panis yanuhu dolalum mubinu, maka lupa sama kematian itu menjadi satu bentuk kesesatan yang sangat nyata. Ya, itu begitu. Makanya orang yang ihramnya itu nanti ya pikirannya seperti kain kapan yang membungkus dirinya. Berarti itu juga sama di apakah ya diasosiasikan semuanya perbuatannya ke akhirat. Nah, sampai kain ihramnya ya itu juga ya untuk akhiratnya. Karena nanti kita akan dibungkus semuanya dengan kain kapan. Nah, ini yang dimaksud wa minal iltifafi fi siyabil ihrami al iltifafu fil akpan. Dari ya apa? Lembaran-lembaran kain ihram itu menjadi lembaran-lembaran kain kapannya. Wa minas sa'i bainas Safa wal Marwa, begitu juga dia sa'i dari bukit Safa ke bukit Marwa. Ya at-taraddudu baina kifatail mizan, itu sama seperti bolak-baliknya antara dua timbangan amal manusia tuh. Ayyuhuma tarajjaha, ya kapan dia itu kuat ke kanan apa ke kiri. Ya jadi kita dari Safa ke Marwa, dari Marwa ke Safa, Safa Marwa, bolak-balik. Itu kita ya lihat nanti timbangan manusia.
Jadi timbangan manusia itu nanti ada dua. Di sini amal kebaikan, di sini amal kejahatan. Apakah ini ke kanan atau ke kiri? Kan selalu bolak-balik begitu. Ya, itulah kita lagi sa'i namanya. Ya, bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Wa minal mauqifi, ketika kita dalam keadaan wukuf di padang Arafah, itu mauqiful kiamati, kita ingat nanti kita ya ada di satu tempat namanya di kiamat yang disebut dengan apa? Padang mahsyar. Hadza kalamuhu mulkhisan, ini kalamnya begitu ringkas tapi bimaknahu, maknanya begitu dalam. Panzurhu, maka perhatikanlah fi mahallihi, di dalam tempat-tempatnya. Wal amru kama zakarahu, dan urusan ini semua yang udah disebutkan ya rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Jadi ini urusan semua udah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa memperhatikan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ya, wajazahu, ya, atau wajazaan anil muslimin, dan itu salah satu bentuk balasan bagi orang muslim, khairan, yaitu nilai-nilai kebaikan. Itu seperti itu. Wayan bagi lil haji, dan seyogianya bagi orang yang pergi haji, iza wasola ila haramillah, apabila udah sampai ke tanah haram Allah, wa baladihi, dan ya tempat ya Allah Subhanahu wa taala, al haramil amin, yaitu tanah haram yang aman, Makkah al musyarrafah, yaitu Makkah al musyarrafah yang mulia, zadahallahu syarafan, maka Allah akan tambahkanlah kemuliaannya. Ayyakuna mumtali al qalbi, maka penuhi hatinya, bita'zimillahi, dengan membesarkan Allah, wa ijlalihi, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu ala atamma ma yumkinu minhu, dan adalah itu yang paling sempurna yang dia bisa dapatkan. Wa yastati'uhu, dan dia mampu minat tazalluli, daripada merendahkan diri, wa tawadu'i, dan tawadu, wal khudu'i, dan khudu', wal khusyu'i, dan khusyuk, wal inkisari lillahi ta'ala, dan hatinya itu benar-benar pecah karena Allah Subhanahu wa taala. Wal takun hazil awsafu syi'aru wa dassarahu, dan hendaklah sifat-sifat ini menjadi syiarnya dan menjadi selimutnya, fi jami'il mawatini, di seluruh tempat-tempat, wal mawaqifis syarifah, dan di tempat-tempat yang mulia. Tuh, jadi landasan rendah diri, tawadu, khudu, khusyuk, semuanya harus menjadi selimut kita. Ya, jadi jadikan itu semuanya menjadi dasar, menjadi selimut kita. Jadi ini badan kita waktu kita pergi haji, pergi umrah, selimuti dengan apa? Tawadu, ada rasa kerendahan, khudu, khusyuk, bahkan hati kita benar-benar inkisar lillah. Jadi artinya benar-benar ya itu tumpahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, begitu. Ya, sehingga dikatakan sifat-sifat ini menjadi dasar, menjadi apa? Menjadi selimut bagi tubuh kita, sehingga insya Allah nantinya kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan satu nilai-nilai kebaikan. Wayan bagi, dan seyogianya lahu, bagi orang tersebut, ayastaksiro jiddan minat tawafi, memperbanyak, yaitu daripada tawaf, bil baiti, di Ka'bah, wa minas solati indahu, dan memperbanyak solat di sisi Ka'bah. Tuh, jadi di sana juga perbanyak tawaf, perbanyak sholat, ya, tawafnya tawaf sunnah, tuh begitu. Makanya Bapak Saudara, kita kalau di Masjidil Haram sampai yang disunahkan boleh tawaf 7 kali, ya begitu. Nanti sampai lagi tawaf. Nah, kalau tawaf kagak mampu baru kita tahiyatul masjid. Kalau di sini kan kita kalau sampai sunahnya tahiyatul masjid. Ya, jadi kalau kita belum tahiyatul masjid, hukumnya apa? Makruh kita duduk. Kecuali kalau kita lagi taklim begini nih, taklim begini baru sampai, ya kemudian kita langsung duduk. Nah, itu enggak makruh, tetapi harus apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar sebanyak 3 kali. Satu riwayat 5 kali. Ya, itu insya Allah kedudukan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali atau 5 kali, sama seperti kita udah sholat tahiyatul masjid, sehingga menghilangkan kemakruhan. Gitu. Kalau kita ke masjid Pak, kemudian tiba-tiba duduk aja, kagak sholat tahiyatul masjid, makruh hukumnya.
Nah sekarang untuk menghilangkan kemakruhan, tolong baca pada saat duduk, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 3 kali. Atau satu riwayat 5 kali baca. Itu makomnya, kedudukannya udah sama seperti sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Baru dah kita iktikaf. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid madumtu fihi. Itu niat iktikaf begitu. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid madumtu fihi. Saya niat iktikaf di masjid ini selama saya berada di sini. Jadi selama kita berada di sini dari mulai tadi sampai sekarang, itu kalau kita niat iktikaf dapat pahala terus, dapat pahala. Ngajinya beda lagi, pahala ngaji beda, pahala iktikaf beda. Nah seperti itu. Salat tahiyatul masjidnya udah dapat tadi. Nah kalau kita ke Masjidil Haram, sunnahnya kita tawaf. Tapi kalau kondisi nggak memungkinkan, baru kita salat tahiyatul masjid. Jadi yang diutamakan itu apa? Ya kita tawaf. Itu tawafnya namanya ya tawaf untuk menghormati Ka'bah. Jadi kalau untuk menghormati Ka'bah bukan sholat, tapi tawaf keliling 7 kali. Dan tidak diikuti dengan ya sa'i, cuma tawaf saja. Itu yang disebut dengan tawaf sunnah. Nah kalau enggak, baru yang kedua itu perbanyak melaksanakan sholat. Tuh seperti itu. Nah saya kira cukup sampai sini. Nanti baru ya kita lanjutkan dengan faqad waroda anna mantopa usbu'an dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan Bapak Saudara. Cukup? Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansyarihu biha sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'ts wa nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan aw mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.